dalam susahku dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kita mulai saja ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Saya mengucapkan selamat malam, selamat beribadah, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Biar damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan dalam ibadah kita buat pada malam hari ini. Biarlah apapun setiap pergumulan, persoalan, masalah, tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, bahkan kita hidup dalam pribadi Tuhan, maka berkat Tuhan nyata diberikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita untuk memulaikan ibadah kita. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu, dan semakin hari semakin besar kami rasakan berkat-Mu di hari-hari ini. Bahkan semakin hari kami semakin juga Tuhan kami merasakan keubahan demi keubahan di dalam setiap kehidupan Tuhan. Kami bawa ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Urapi dengan kasih kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan, mulai dari hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan setiap kehidupan kami yang mendengarkan dan memuji memuliakan Tuhan. Tuhan tuntun dari awal sampai akhirnya ibadah ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bawa seluruhnya
memuji, memuliakan, dan membawa setiap pergumulan, persoalan, masalah kami hanya kepadamu. Berikan roh kami agar kami setia berkobar dan taat dengaran terhadap suaramu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan datang memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah dan memberkati ibadah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kuasa iblis setan roh jahat yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi dalam setiap ibadah ini. Apapun segala kuasa-Mu, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Kami datang memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan hadir memberkati setiap kehidupan kami. Dimanapun seluruhnya Tuhan, biarlah kami merasakan kasih Tuhan, keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, datang kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, biarlah kita semakin hari menyelidiki hati kita, apakah benar dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam setiap tubuh jiwa roh kita, untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kita sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, sebab kita tidak tahu keadaan kehidupan kita di akhir zaman, dan kita tahu banyak setiap pergumulan, persoalan, tapi setiap kita hidup di dalam Tuhan, maka semuanya hidup kita akan damai dalam setiap kita rasakan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita lagi, datang kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, penuh
kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita semakin sungguh-sungguh menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan, menyembah dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku,
Haleluya. Apapun yang terjadi di akhir zaman ini, kami percaya hanya mempercayakan diri kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil dalam setiap pergumulan kami. Tidak ada yang mustahil apapun yang terjadi di bumi ini. Tapi kami percaya sepenuhnya setiap anak-anak Tuhan yang mencari, memuliakan dan mendengarkan sabdamu, ada kekuatan besar yang kami rasakan Tuhan. Urapi kami semuanya dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu, bahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Juga Engkau urapi Tuhan, mampu percaya yakin akan firman, bahkan mampukan kehidupan kami untuk mempraktekkan firman-Mu. Sehingga bukti nyata firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan jamahan Tuhan, yang mengubahkan, mengarahkan, menuntun kami kepada hidup benar suci, bahkan sewaktu sempurna, sama seperti Engkau ketika Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami tak ragu sedikit pun Tuhan. Kami bisa mengulurkan kedua tangan kami, tanda penyerahan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan dalam nikah, buah nikah, pekerjaan, usaha, masa depan, studi, pelayanan kami, ibadah kami, bahkan apapun setiap pergumulan kami serahkan kepadamu. Sampai Tuhan, detak jantung dan denyut nadi kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan. Apapun keadaan bumi yang penuh dengan goncangan ekonomi, krisis, bahkan sakit penyakit, kami tak gentar, hanya berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Urapi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kuasa iblis, setan, roh jahat yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi dalam setiap ibadah, kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, bahkan roh ngantuk, roh bermain-main, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan tetap di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33. Setiap saya ibadah, saya ambil tema ini terus, karena tema ini menjadi satu inspirasi, kebutuhan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan, terutama saya yang melayani dan menyampaikan firman Tuhan. Sebab kita melihat keadaan di akhir zaman ini, manusia tidak lagi suka kepada kebenaran. Manusia sudah kita lihat sekarang hanya mengandalkan kekuatan dagingnya, keinginan dagingnya, sehingga tak terarah lagi kehidupan manusia mencari hal-hal yang untuk membawa hidupnya menjadi berkat, tetapi arahnya kepada kebinasaan. Kita lihat sekarang begitu banyak kesulitan, kekecewaan, keraguan, bahkan banyak lagi hal-hal yang lainnya yang dirasakan anak-anak Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi biarlah semuanya itu kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Sebab hidup di dalam Tuhan ada berkat yang ditambahkan. Kita pegang ini terus, sebab firman Tuhan itu iya dan amin. Sebab pribadi Tuhan itu selalu memperhatikan, memelihara, bahkan memberkati kehidupan anak-anaknya ketika kita mencari Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan, mungkin menjadi satu ayat hafalan firman Tuhan ini mungkin. Mungkin firman Tuhan ini satu kebutuhan, mungkin sudah pernah kita hafal menjadi ayat hafalan dan tahu arah dan tujuan dari firman Tuhan ini. Dikatakan di sini, berkat ditambahkan kepadamu. Berkat ditambahkan kepada anak Tuhan, kepada pelayan Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada manusia yang mencari Tuhan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berkat ditambahkan kepadamu. Bagaimana berkat ditambahkan kepada anak-anak Tuhan?
Dikatakan di sini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Kebenaran yang ada di dalam kerajaan surga. Inilah yang harus kita cari. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan, bekerja mungkin, kuliah mungkin, apa yang dilakukan aktivitasnya. Tetapi kalau tanpa mencari kerajaan surga, semuanya sia-sia. Tetapi apa yang kita mau raih, apa yang mau kita capai, tujuan, cita-cita, masa depan, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Kalau hidupnya di dalam kerajaan surga, maka berkat Tuhan ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Semoga kita dapat mengerti. Inilah, ayo semakin sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan ini selalu dikumandangkan, saya sampaikan terus menerus supaya apa? Anak-anak Tuhan semakin teguh, kuat kepada kebenaran. Ayo, Tuhan sekarang ini mau memberikan berkat bagi kita. Biarpun ya keadaan ekonomi sudah semakin diguncangkan, mungkin gara virus penyakit ini semua manusia diguncangkan, tetapi jangan kita merasa takut. Sebab kalau kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan berikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Inilah. Ini hidup di dalam kebenaran. Pertanyaannya, siapakah orang benar itu yang memberikan berkat bagi kehidupan kita? Siapa orangnya yang memberikan berkat dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan? Siapa itu orangnya? Ya, kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Siapa orangnya yang memberikan berkat itu bagi anak-anak Tuhan? Siapa orangnya? Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak melalui aku. Jadi siapakah orang yang memberikan berkat itu? Siapakah orang benar itu? Yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pribadi Tuhan yang memberikan berkat yang ditambahkan dalam kehidupan kita secara jasmani sampai berkat hidup yang kekal. Pribadi Yesus. Yesus tampil untuk memberikan berkat bagi anak-anak Tuhan. Ayo, pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Tetapi, keadaan kenyataannya, manusia tidak mau menerima berkat itu. Tetapi keadaan kenyataannya, manusia tidak mau mencari berkat itu, menerima berkat itu. Tuhan sudah tampil memberikan berkat, tapi manusia tidak mau memberikan berkat itu. Kenapa? Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini manusia tidak mau menerima berkat itu. Tidak mau menerima. Karena kesukaan manusia telah berbuat dosa. Hidup di dalam dosa, kesukaannya dosa. Ini dia sehingga tidak mau mencari kebenaran. Yesus, orang benar itu, manusia tidak mau mencari hidup berkat di dalam kebenaran Yesus. Sehingga manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca di dalam kitab Roma. Kitab Roma, tetapi keadaan kenyataan manusianya berdosa. Sampai dikatakan semua manusia telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah. Roma pasal yang ketiga, ayat yang Roma ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18, langsung ayat yang ke-23. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ada di bawah kuasa dosa. Orang Yahudi, orang Yunani, semuanya ada di kuasa dosa.
Orang Yahudi umat pilihan Tuhan, Israel. Orang Yunani di luar umat pilihan Tuhan, kita di luar orang umat pilihan Tuhan, bukan suku Israel. Berdosa. Sampai di dalam Alkitab berbuat dosa semua. Ayat yang ke-10 dikatakan seperti ada ditulis, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang suka mau kebenaran. Baik di zamannya Tuhan Yesus sampai di akhir zaman ini. Yesus sudah tampil, tetap juga tidak mau mereka hidup dalam kebenaran. Tidak seorang pun berbuat benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Akal budi pikiran hatinya tidak lagi mau mencari Tuhan. Cari apa? Keenaan hawa nafsu daging, keinginan daging, ambisi daging. Ini tidak lagi suka untuk mencari kerajaan Allah, pribadi Allah. Ini dirusak, baik anak kecil, di kalangan remaja, anak muda, orang tua, sampai nikah, sampai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak lagi mau mencari Tuhan. Kita lihat sekarang, seperti keadaan di zaman manusia kawin mengawinkan, makan minum. Di akhir zaman juga terjadi kawin mengawinkan, makan minum, mulai dari merokok, berjudi, narkoba, sampai kawin mengawinkan, mulai dari pesta seks, homoseks, lesbian, percinahan, perselingkuhan. Terjadi baik pandangan, pikiran, angan-angan, sampai perbuatan yang merusak nikah, merusak kaum muda, merusak segalanya. Ini kita lihat dirusak oleh dosa. Pacaran yang tidak wajar lagi, inilah dirusak. Pelayanan lagi tidak wajar lagi, karena dia tahu bermain musik, melayani hal-hal yang bisa membuat dia untuk apa yang dia miliki, tapi perbuatannya masih narkoba, minum-minuman dipakai, tidak sesuai kebenaran. Tidak lagi mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Kita lihat anak orang tua sudah melawan, sudah membentak, sudah suka apa? Orang tua juga sudah suka juga memukul anak secara tidak wajar, memukul istri yang tidak wajar. Sudah menyeleweng. Pekerjaan juga, yang orang bekerja sudah terjadi korupsi, kedisiplinan tidak lagi. Sudah banyak dirusak, baik lagi di kuliah, di sekolah mahasiswa, banyak lagi tawuran. Ini pacaran yang tidak wajar, sudah menyeleweng dari hati Tuhan, mengikuti ambisi, emosi, perbuatan daging. Kerongkongan mereka seperti kuburan yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Kerongkongan bibir mereka mengandung bisa, suka dusta, suka memaki, suka marah, suka hal-hal yang hidup di dalam dosa. Dinasihati tidak mau, dinasihati tidak mau, diomongi yang benar tidak mau, tidak lagi suka. Nasihati gini-gini, dan aku nasihati aku. Ini tidak suka lagi yang benar. Yesus sudah tampil orang benar, manusia tidak mau benar. Dan dikatakan mulut mereka penuh dengan tipu muslihat serapah, tipu sumpah serapah, sampai bersumpah-sumpah. Sudah salah, takut malu, takut ketangkap. Sumpah saya tidak berdosa, saya tidak mencuri, saya tidak ini, saya tidak ini. Sampai bersumpah. Ini terjadi bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Hati-hati. Kaki langkah mereka hanya menumpahkan darah. Perbuatan yang sudah seperti tawuran, pembunuhan, langkahnya hanya suka seperti itu. Baru dikatakan keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Orang yang berbuat dosa tidak ada damai, tidak mereka kenal lagi jalan damai, tidak suka damai. Kita lihat sekarang, terjadi kekeluargaan, sudah bertengkar, tidak mau damai, tidak suka lagi karena sudah dikuasai dosa, tidak suka berdamai. Sampai yang paling ngerinya, sebelum
Saya lihat dia mati, saya belum mau berdamai sama dia. Wah, ini sekarang. Saya tidak mau berdamai. Sebelum di tanah ini saya mati, saya pun tidak tetap berdamai. Wah, itu orang. Karena sudah dikuasai oleh dosa. Jangan sampai terjadi. Tidak suka berdamai. Damai sejahtera nggak ada. Memang karena dosa, damai sejahtera manusia tidak ada. Tidak ada damai kalau orang yang berbuat dosa. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah rasa takut kepada Tuhan tidak ada kepada orang itu. Wah, sungguh luar biasa. Di zamannya Nuh terjadi hati mereka keras. Keras hati mereka. Nuh membuat batra, manusia mengolok-ngolok. Bodoh Nuh. Mana mungkin hujan datang. Wah, tapi kehendak Tuhan terjadi. Manusia yang di luar Nuh yang selamat. Binasa. Hanya 8 orang yang selamat. Inilah kalau orang yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Ayo hari-hari ini kita hidup dalam kehendak Tuhan. Rasa takut akan Tuhan ada. Sekarang tidak ada lagi di akhir zaman ini. Waktunya ibadah. Malam minggu ngapain ibadah? Pacaran lah. Ke diskotik lah. Ke bioskop lah. Ini kesukaannya. Langkahnya itu tidak lagi rasa takut akan Tuhan yang nggak ada. Untuk mencari firman. Untuk menyembah Tuhan. Tapi ambisi, emosi daging yang diikuti. Seperti di zamannya Adam dan Hawa nikah dirusak. Perintah Tuhan sudah terjadi. Jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Tetapi karena dia mendengarkan suara yang di luar firman dan kebenaran, dia dengarkan, mulailah dia rubah firman. Hanya mengetahui yang jahat, hanya mengetahui ini. Mulailah dia pandang, mulailah dia lakukan. Sehingga apa? Kehidupannya mengalami suasana kutukan, kepahitan, kebencian. Hidup susah payah, pahit getir. Kita lihat terjadi. Hawa yang berbuat dosa, ketika datang langkah Tuhan, Adam mempersalahkan Hawa istrinya, istri mempersalahkan ulur. Terjadi kebencian karena dosa. Sampai Kain tidak ada kasih, terjadi benihnya. Ayo, semoga kita mengerti. Rasa takut akan Tuhan tidak ada lagi. Kita lihat, pacaran tidak wajar lagi. Mulai seperti, maaf cakap, seperti binatang. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Yang belum layak dilakukan. Seperti suami istri. Inilah rasa takut akan Tuhan, apalagi di pekerjaan. Tidak lagi disiplin. Korupsi di kuliah, tidak lagi ada kedisiplinan, tidak sungguh-sungguh belajar. Inilah ketika ujian menyontek, tidak sungguh-sungguh belajar untuk mendapatkan nilai sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang dia capai, yang dia dapatkan di dalam kebenaran. Inilah sampai ayat ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua telah berbuat dosa. Semua. Dan upah dosa dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat ke-23. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut, kebinasaan. Binasa. Kebinasaan. Tidak ada orang berbuat dosa tidak binasa. Secara jasmani orang berdosa kena hukuman, secara rohani binasa. Jangan kita pandang yang salah, pandang kebenaran, pandang firman, pandang korban Tuhan. Secara jasmani saja dirasakan kebinasaan, apalagi rohani, kebinasaan yang kekal sampai selama-lamanya. Ini jangan dirusak. Sekarang banyak. Boleh berjudi, boleh jual togel, jual narkoba. Nanti kan dapat keuntungan, bisa beri perpuluhan kepada Tuhan.
bisa berikan untuk rumah ibadah, boleh berdusta untuk kebutuhan. Nanti kan kalau apanya kan bisa nanti berikan sama Tuhan. Boleh korupsi di luar firman. Secara jasmani ketangkap menuju kebinasaan, tidak gairah, hanya ratapan tangis di penjara. Secara jasmani, apalagi secara rohani. Hidup dalam kebinasaan, upah dosa ialah maut. Ayo jangan dibodohi kalau firman Tuhan iya dan amin, jangan dibodohi. Jangan jual narkoba, ayo jual narkoba, yuk berjudi yuk, ayo main togel yuk apa? Dapat keuntungan, korupsi dapat keuntungan. Ketahuan secara jasmani oleh pemerintahan berbadan aparat sipil. Ditahanan, dihukum berapa tahun, makan hanya secukupnya, itu pun tidak seperti kita makan, hanya dilihat tembok, hanya dilihat hal-hal yang apa. Selama 8 tahun tidak lihat keluarga, tidak lihat orang tua, sudah merasa menderita. Apalagi secara rohani. Jangan dibodohi. Ayo pegang firman hari-hari ini. Tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ayo binasa. Inilah lewat tema ini Tuhan memberikan kerajaan Allah dan kebenarannya, memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Ditambahkan inilah lewat siapa? Pribadi Yesus. Siapa kebenaran itu? Pribadi Yesus. Ini harus sungguh-sungguh. Bagaimana manusia yang berdosa ini supaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup berkat Tuhan dan hidup yang kekal? Itulah lewat kasih kemurahan, kasih karunia anugerah Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Ini supaya manusia tidak binasa, supaya manusia itu mendapatkan berkat hidup yang kekal. Itu bagaimana caranya? Itulah kasih karunia lewat pribadi Yesus Kristus tampil dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Inilah lewat Yesus mati di kayu salib, supaya manusia itu tidak lagi diminasakan, tapi hidupnya dibenarkan, terus-menerus diselamatkan, terus-menerus sampai berkat yang terakhir ketika Tuhan datang, kita diangkat. Inilah kita baca Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Lewat kasih karunia, Tuhan tidak mau membinasakan manusia. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak rela ciptaannya itu binasa. Semuanya tidak rela binasa. Sehingga Allah tampil sebagai manusia yang berdosa di dalam pribadi Yesus yang tidak berdosa, tapi rela menjadi manusia berdosa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Inilah sebenarnya tidak berdosa, tapi rela menjadi manusia yang berdosa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sama dengan hidupan kita hidup di dalam kemurahan, kasih anugerah Tuhan. Ini hidup kita dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Ayo, semoga kita dapat mengerti. Inilah lewat pribadi Tuhan supaya manusia tidak binasa. Kasih karunia Tuhan. Bagaimana prosesnya? Ada prosesnya. Prosesnya bagaimana orang yang sudah menerima Yesus sekarang di akhir zaman ini? Kita, mulai dari saya dan kita semua. Bagaimana prosesnya? Tuhan sudah datang untuk memberikan korbannya.
Kita yang menerima korbannya bagaimana? Ya, kita harus hidup di dalam perintahnya. Hidup di dalam kehidupan pribadi Yesus. Ini hidup di dalam pribadi Yesus. Bukan hidup di dalam pribadi kehendak daging, ambisi daging, emosi daging. Enggak. Hidupkan kita sudah milik Tuhan dan diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mulai dari apa prosesnya? Ya percaya. Iman. Yakin kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Iman yakin. Percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya kebenaran. Iman percaya. Nah, iman timbulnya dari mana? Ya, lewat mendengar firman Kristus. Kita baca dulu Roma. Jangan kita iman hanya dari mulut dari kata orang. Enggak, kata firman. Iman itu timbul dari mendengar firman. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Orang yang beriman yakin kepada Tuhan, hidupnya suka mendengarkan firman Kristus. Kristus berbicara tentang diurapi. Jadi mendengarkan firman dalam urapan Roh Kudus. Mulai dari menyampaikannya, benar menyampaikan firman sesuai firman dalam urapan Roh Kudus, dan yang mendengarkan firman juga mendengarkan firman dalam urapan Roh Kudus. Kalau yang menyampaikan dalam urapan Roh Kudus, yang menerima dalam urapan Roh Kudus, sehingga dia dapat mengerti kehendak Tuhan, mengerti mulai timbul dalam hati, hati sampai firman itu hinggap timbul di dalam hati. Mengerti hati dan pikiran. Inilah habis mengerti dan pikiran. Sesudah itu ya bertobat. Sudah iman yakin kepada Tuhan, ya bertobat. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal yang Kisah Rasul. Biar enak firman Tuhan disampaikan, ya firman Tuhan juga yang dibukakan. Supaya firman Tuhan itu nyata. Kalau firman Tuhan disampaikan dengan ilustrasi, dongeng-dongeng, ajaran di luar Tuhan, rusak. Tapi firman Tuhan disampaikan dengan firman Tuhan. Inilah prosesnya tadi, ya iman, yakin, mengerti akan firman. Mulai dari hambanya menyampaikan firman dalam urapan, ya mendengarkan dalam urapan, mengerti, habis itu bertobat. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua kita baca dulu. Biar luar biasanya firman Tuhan. Biar enak kalau firman sama firman. Ini Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini khotbah Petrus, ya kita tahu perjalanan Petrus. Petrus itu yang sungguh luar biasa imannya. Sampai batu karang dia dibilang sama Tuhan Yesus. Hanya di mulut Petrus yang bisa memberitakan Yesus Mesias. Wah, sungguh luar biasa. Sungguh apa? Tapi ada kelemahan. Dia menyangkal. Sudah ikut Tuhan menyangkal. Tetapi ketika dia terpanggil kembali, dia berkhotbah sampai 3.000 orang. Tapi disampaikannya sesuai pengalaman dia. Inilah. Kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-30 sampai ayat ke-40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dari angkatan yang jahat ini.
Manusia semuanya telah berbuat dosa. Tadi dalam kitab Roma, rasa takut akan Tuhan tidak ada. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Tetapi pemberitaan firman Tuhan membawa kita menjauhkan dari kejahatan. Dari orang yang suka firman, suka korban Kristus, dia pasti sewaktu-waktu bisa menjauhkan kejahatan. Menjauhkan kejahatan. Bukan hidup di dalam dosa dan melakukan kejahatan. Inilah bertobat yang ketiga. Proses yang pertama, iman, yakin kepada Tuhan. Mengerti? Bertobat, berhenti berbuat dosa. Ya berhentilah berbuat dosa. Stop dosa. Bukan perintah manusia, tapi ini perintah Tuhan. Bertobat sama dengan berhenti berbuat dosa. Kembali ke jalan Tuhan. Ke jalan Tuhan. Mungkin ya mencuri, jangan lagi mencuri, bertobat. Mungkin korupsi, jangan lagi korupsi, bertobat. Mungkin selingkuh, jangan lagi selingkuh, ya bertobat. Mungkin suka pergi ke diskotik ya bertobat. Kembali ke jalan Tuhan. Mungkin tawuran, pesta seks, narkoba, berjudi, lain-lain, ya bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Kembali bertobat, dan habis bertobat hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis. Sesudah bertobat ya dibaptis. Jadi ini firman Tuhan. Jangan orang yang belum bertobat langsung dibaptis, tidak ngerti. Tapi ketika dia percaya Yesus, mengerti iman kepada firman, habis itu dia berhenti berbuat dosa, habis itu dia mengalami baptisan. Harus melakukan baptisan. Baptisan itu bukan peraturan organisasi, tapi peraturan kehendak Tuhan yang diteladankan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Jadi kalau orang yang dibaptis itu ya teladan Tuhan, lambang kerajaan surga yang diberikan Tuhan. Harus dibaptis. Habis iman, yakin, mengerti, bertobat, ya harus dibaptis. Jangan ketika orang percaya Yesus, mulutnya hanya percaya, belum bertobat langsung dibaptis tanpa ada pemberitaan firman dalam pertobatan. Harus bertobat sungguh-sungguh, membuang segala kejahatan. Habis itu mengalami baptisan sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana sesuai kehendak? Baptisan sesuai kehendak Tuhan ya harus diselamkan. Sesuai kehendak Tuhan itu diselamkan. Bukan peraturan organisasi sekarang. Peraturan organisasi, baptisan itu harus dipercik. Itu bukan peraturan Tuhan. Peraturan Tuhan sesuai firman Tuhan. Kalau kayak gitu harus di Sungai Yordan. Sampai ke Sungai Yordan. Di dalam Alkitab ini bukan di Sungai Yordan orang yang dibaptis banyak juga. Jadi semoga kita dapat mengerti teladan Tuhan itu baptisannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Diselamkan, naik, bangkit, mengalami hidup baru. Mengalami hidup baru. Inilah baptisan. Pelaksanaannya kalau kita baca ya Roma 6 ayat yang kedua keempat itu. Orang yang sudah mati, yang berdosa mati, harus dikuburkan. Supaya apa? Supaya tidak bau busuk itu tampil. Dikuburkan. Habis itu bangkit menjadi hidup yang baru. Menjadi hidup baru. Jadi baptisan itu mengarahkan kepada hidup yang baru. Ayolah kepada hidup baru. Jadi baptisan sesuai dengan kefirman Tuhan. Bukan baptisan sesuai dengan organisasi gereja. Sesuai firman Tuhan, kehendak Tuhan. Inilah Tuhan Yesus sendiri, orang yang tidak berdosa, mau rela dibaptis seperti baptisan Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis menolak, tidak layak aku membaptis kau. Tapi dia rela dibaptis sesuai kehendak Tuhan. Habis itu dikatakan sesudah dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sesudah percaya, bertobat, hidup dalam baptisan air sesuai kehendak Tuhan, menerima karunia lagi, karunia Roh Kudus. Sama dengan kehidupan kita hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran.
Jadi kalau manusianya itu menerima Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus tapi kesukaannya berbuat dosa, hanya simbol, maaf bukan kita menjelekkan apa gini-gini, firman Tuhan semuanya kita cangkupkan. Dalam firman Tuhan salah satu tanda orang menerima Roh Kudus berbahasa roh, memang benar, dan karunia Roh Kudus diterima juga lewat baptisan dan diangkat dan Tuhan berikan karunia juga. Ya, tetapi dalam orang menerima karunia Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, hidup selalu dalam kebenaran. Hidup dalam juga rasa takut akan Tuhan. Di situ ada Roh Kudus. Ada Roh Tuhan. Kalau orang ada Roh Kudus tapi hidupnya masih berbuat dosa, hidup di dalam dosa, tidak setia, tidak sungguh-sungguh, belum ada Roh Tuhan. Biarpun setiap dia berbahasa roh tapi hidupnya belum benar di hadapan Tuhan, belum ada roh. Roh Kudus itu hidupnya selalu hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Ayo, hiduplah kita di dalam kebenaran. Kesukaannya kebenaran. Dan kalau dia hidup di dalam kebenaran, hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, korban Kristus, maka hasilnya tadi dari ayat 40, dia akan diselamatkan, pasti selamat. Selamat. Siapa yang bilang orang benar nggak selamat? Sedangkan di pekerjaan saja, kalau orang yang korupsi ketahuan bosnya aja, dia dipenjara. Orang yang contohnya juga, orang aja yang melanggar lalu lintas saja, dia tidak selamat. Diberikan surat tilang, diberikan juga denda, nggak selamat. Apalagi jual narkoba, berjudi, apa? Tidak selamat. Kalau orang benar pasti selamat. Coba kita secara jasmani saja, lalu lintas, polisi menyuruh pakai SIM, ada STNK surat lengkap, kita jalan tiba-tiba ada pun contohnya hal-hal apa ya, dilihat gini, pasti sudah semuanya lengkap ya, jalan bu, selamat. Benar. Apalagi di dalam perusahaan, kalau kita benar, jujur, disiplin, tidak korupsi apa, pasti diangkat. Apalagi di dalam pribadi Tuhan. Kalau kita benar sungguh-sungguh, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, diselamatkan dari hukuman Tuhan. Wow, luar biasa. Di angkatan yang jahat berarti diselamatkan dari hukuman Tuhan. Berarti Tuhan tampil akan menghukum orang-orang yang berdosa juga. Oleh sebab itu hari ini kita yang mendengarkan firman Tuhan, kesempatan hari ini kita menerima firman Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh diselamatkan, dibenarkan lewat pribadi Tuhan. Kasih karunia anugerah Tuhan. Oh, luar biasa. Luar biasanya firman Tuhan. Semakin sungguh-sungguh, inilah orang yang hidup di dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Inilah orang yang hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Oh, semoga kita dapat mengerti. Dan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan kita sudah diselamatkan, dibenarkan lewat korban Kristus, kita harus juga meningkatkan kerohanian kita. Kita tingkatkan kerohanian kita terus. Jangan hanya sebatas di situ. Jangan hanya sebatas kita hanya percaya, dia bertobat dan diibaratkan kita dibaptis dan hidup karunia Roh Kudus juga. Bagus, tapi jangan hanya sebatas di situ. Sebab setan seperti singa yang mau ngaum-ngaum. Mencari mangsa supaya dapat ditelan. Sebab setan juga seperti ular yang cerdik untuk apa? Untuk menjatuhkan iman anak-anak Tuhan juga, supaya tinggalkan Tuhan lagi, supaya berbuat dosa lagi. Supaya kebenaran itu semakin kuat, semakin kokoh, dan kita hidup dalam karunia Tuhan. Kita harus datang beribadah kepada Tuhan.
Tanpa kekuatan ibadah, manusia, darah dan daging pasti akan tergiur dengan keadaan di bumi. Keadaan gravitasi. Daya pikat supaya daging tidak lagi mencari Tuhan, tapi daging untuk berbuat dosa. Inilah bagi setiap kehidupan kita. Harus beribadah datang kepada Tuhan. Sudah kita percaya, iman, bertobat, dibaptis, diselamatkan, ditingkatkan supaya kita tidak lagi jatuh kembali ke kubangan, tidak lagi jatuh kita kepada hal-hal yang di dalam hawa nafsu daging. Kita harus beribadah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, beribadah, hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ayo, Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ke-2. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yang sempurna. Jadi kita sudah menerima Yesus, keselamatan, kita sudah diselamatkan, kita bertobat. Supaya tidak kita kembali kehidupan dunia, dan supaya kita sungguh-sungguh untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, menanti kedatangan Tuhan dan menerima terus berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan, kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Harus datang beribadah kepada Tuhan. Untuk apa dikatakan? Untuk berkenan kepada Allah dan sempurna, untuk menyempurnakan kita. Orang benar datang beribadah berarti dia dengar firman. Terus dengar firman, dengar suara Tuhan. Kalau sudah dengar suara Tuhan, suara firman, berarti tabiat dosa, perbuatan dosa tidak akan lagi. Perbuatan dosa yang di luar, narkoba gini-gini. Tetapi kalau sudah itu dibuang, kita tergembala beribadah pada Tuhan, dosa dalam hati dan pikiran tidak akan terus mengikat kita. Untuk benci, dendam, kepahitan, pikiran hal-hal yang jahat dan najis. Ini datang kepada Tuhan lewat firman, datang beribadah kepada Tuhan untuk menyucikan dan mengarahkan kesempurnaan. Jadi orang yang beribadah itu sesuatu yang mutlak bagi anak-anak Tuhan, sebab di situ kita mendengarkan suara Tuhan, suara firman, pengajaran yang benar. Bukan ibadah suara yang di luar firman pengajaran yang benar. Di luar firman pengajaran yang benar, contoh, boleh kawin cerai. Itu nggak benar. Tinggalkan daripada sesat. Manusia daging, ambisi emosi dagingnya wajib. Ketika lemah, wajib akan melakukan. Ketika ada sedikit celah, setan akan masuk. Jangan kita mengikuti ajaran yang tidak sehat, yang tidak benar. Yang benar kita cari ibadah. Kalau sempat ada pengajaran, kawin cerai boleh, berdusta boleh, Yesus itu lagi juga juru selamat, sudah rusak. Kalau sudah rusak kehidupan manusia dalam pengajaran yang benar, pasti hidupnya kembali di dalam hawa nafsu daging, sampai kehidupan nafsu daging seperti binatang buas. Lebih buas dari binatang buas. Inilah kalau nggak tanpa firman. Kita lihat sekarang. Orang yang nggak tanpa firman seperti binatang buas, lebih dari binatang buas. Kita lihat. Anak diperkosa, anak dibunuh, istri dibunuh, suami dibunuh, keluarga dibunuh. Seperti binatang buas. Lebih dari binatang buas. Sebab manusia ada perasaan, tubuh, jiwa, roh. Lebih dari binatang buas. Inilah buktinya kita. Sudah benar, sudah apa? Harus lagi menghargai korban Tuhan. Kasih kemurahan. Yaitu datang beribadah kepada Tuhan.
Roma 12 ini persembahan yang benar. Ya, mempersembahkan kehidupan kita sudah benar, ya persembahkan lagi yang benar itu kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan untuk mengarahkan kesucian dan menuju kesempurnaan. Inilah persembahan yang benar itu tandanya mulai tadi di sini, persembahkan tubuhmu yang hidup. Nah, tubuh yang hidup ini ya tubuh yang dikuasai Roh Kudus. Roh lah yang memberi hidup, daging lemah. Daging menuju kepada kebinasaan. Jadi kita harus hidup di dalam Roh Kudus, rohnya Tuhan. Jadi roh yang memberikan kita kehidupan. Jadi kita suka Roh Kudus. Hari-hari ini ayo undang Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita. Roh lah yang memberi hidup. Ada perbuatan daging, kita baca dalam kitab Galatia itu perbuatan daging itu. Jangan itu lagi kita terima dalam hati, tubuh, jiwa, roh kita, tabiat kita. Tapi perbuatan roh, itu buah roh, kasih, damai sejahtera, itu yang memberikan kehidupan. Dan tanda yang kedua, yang kudus. Yang kudus itu yang dikuasai oleh firman. Jadi orang yang bisa hidup dalam kekudusan itu ya lewat firman, perkataan Tuhan. Jadi hari-hari ini ya dengarkanlah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Alkitab yang mengarahkan kepada kebenaran. Lewat ibadah kita seperti ini juga, mulai dari saya juga koreksi apakah saya benar menyampaikan firman Tuhan. Biarpun seperti ini ibadah online, nggak sempat di gereja, mungkin ada hal-hal pandemi ini tidak bisa berkumpul, ya ayolah sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh benar-benar datang kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan itu yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang harus kita terima terus mutlak dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, hari yang tepat kita bisa menerima firman. Saya ibadah seperti ini ya setiap hari, Senin, Rabu, Jumat, temanya tetap Matius pasal yang ke-6. Di rasa Kamis, Sabtu, Minggu ya berdoa. Ya, biarlah kesempatan hanya untuk Tuhan. Dan lewat seperti ini juga ya, saya bikin juga siaran-siarannya itu ke YouTube supaya orang pun bisa mendengarkan firman. Supaya terarah kepada kebenaran. Supaya dia benar-benar hidup di dalam gendongan tangan kemurahan Tuhan. Pelukan Tuhan. Ayo hidup di dalam firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita bersih, kita suci lewat firman yang dikatakan Tuhan. Carilah firman Tuhan yang benar. Lewat ibadah cari yang benar firman Tuhan. Hari-hari ini mungkin ya lewat ibadah siaran TikTok, siaran dari dalam YouTube. Carilah hidup di dalam firman. Ayo hidup di dalam firman yang benar. Kalau tidak benar, tinggalkan. Bukan saya mengajarkan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, ragi-ragi orang Farisi, orang Saduki, tinggalkan. Ya ditinggalkan. Inilah. Dan dikatakan tanda yang ketiga, yaitu hidup yang berkenan. Orang yang berkenan itu adalah hidup di dalam kasih Allah. Artinya kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari pekerjaan, lebih dari keluarga, lebih dari apapun. Biarlah kita mengasihi Tuhan sepenuhnya. Jadi kita nggak boleh mengasihi orang tua, boleh. Kita nggak boleh bekerja, boleh. Tapi utamakan Tuhan lebih dari apapun. Di situ Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, selalu berdalih. Wah, karena pekerjaan, karena keluarga, karena gini. Ketika ada waktunya Tuhan, kita datang kepada Dia. Kita selalu berdalih. Belum kita sepenuhnya mengasihi Tuhan. Kalau kita berkenan, hidup kita sepenuhnya mengasihi Tuhan lebih dari apapun.
Inilah lebih dari apapun. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, inilah semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan kalau kita benar dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka hasilnya di dalam firman Tuhan tadi, kehidupan kita dapatkan pembaharuan. Terus diubahkan, perbaharui sampai kehidupan kita sempurna di hadapan Tuhan. Sampai sempurna firman Tuhan. Oh Pak, gak ada manusia sempurna. Firman Tuhan ini kita dengarkan. Tuhan yang memberikan kita kepada kesempurnaan. Jadi bagaimana kita harus lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Memang manusia tidak sempurna, tetapi Tuhan yang memberikan kesempurnaan dan kita harus melakukannya. Kesempurnaan kehidupan manusia. Kalau kita sudah sungguh-sungguh benar ibadah dan kita disucikan benar-benar, kesempurnaan kehidupan gereja Tuhan. Ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan mengangkat kita, mengubahkan kita sempurna, sama mulia, dan membawa kita ke tahtanya. Inilah jadi ibadah mutlak. Jangan lagi suka pergi ke bioskop, ke diskotik, kemana kalau di luar firman Tuhan. Tapi biarlah kita di rumah Tuhan. Sebab ada firman Tuhan dan ada pujian. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah itulah. Satu hari di pelataran Tuhan. Biarpun memuji, mendengarkan firman Tuhan. Di situ ada kasih Tuhan. Seperti ini juga kita. Satu kali kita dengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, di situ ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengubahkan kita. Kasih Tuhan melindungi, menolong kita. Kasih Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Inilah. Ayo sungguh-sungguh. Yang pertama tadi kita diselamatkan, percaya iman kepada Tuhan. Yang kedua ini kita beribadah. Yang ketiga, kalau orang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Tidak ngomel, tidak gosip, tidak fitnah, tapi suka menyembah Tuhan. Kesukaannya hanya menyembah Tuhan. Mungkin najis, sudah kena firman, sudah benar kena firman, dosa-dosanya ditegur, mungkin dosa apa, najis, jahat, kotor, apa gini-gini. Ya, kita buang dan hanya berharap dan hanya menyembah Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu menghadapi bumi, menghadapi dunia, menghadapi keinginan daging ini. Aku mau buang tapi gagal, tapi aku hanya berserah. Mengulurkan tangan hanya menyembah Tuhan. Tolong aku Tuhan, firman-Mu benar, iya dan amin. Aku tidak mampu Tuhan, hanya menyembah. Supaya Tuhan memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Ini hidup dalam kemurahan Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Hanya menyembah Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita sungguh-sungguh dan benar-benar hanya menyembah Tuhan. Tidak ngomel, gosip, fitnah, hanya menyembah Tuhan. Sukanya hanya menyembah Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan yang ketiga, orang hidup dalam kemurahan Tuhan itu hanya menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sebab kita ciptaan Tuhan. Biarlah kita serahkan semua sama Tuhan. Hanya menyembah Tuhan. Hanya mengangkat kedua tangan kita, mengulurkan tangan kita. Bukti penyerahan, bukti ketidakberdayaan, bukti ketidakmampuan. Hanya kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Inilah. Mungkin hari-hari ini kita sulit menghadapi situasi.
dalam ekonomi, pekerjaan mungkin sudah di PHK, mungkin apa, mungkin lihat keluarga belum berubah, belum bertobat, belum lain-lain. Hanya berserah, tidak curhat kepada yang lain, tapi curhat kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan, jamah aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Hanya menyembah Tuhan, penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. Kalau orang yang sudah benar, pasti dia hidupnya menyembah Tuhan. Kalau belum benar, nggak bisa menyembah Tuhan. Kalau kita baca ini dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ini, percakapan dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini perempuan najis, perempuan kotor najis, mempunyai suami 5 sampai yang ke-6, berarti gonta-ganti pasangan, sudah diibaratkan najis. Angka 6 angka manusia darah daging, berarti darah daging tubuh jiwanya ini sudah mendarah daging dosa najis. Inilah mungkin kenajisan. Apa yang mendarah daging? Mungkin ya kejahatan. Apa yang mendarah daging? Mencuri, mungkin berdusta. Apa yang mendarah daging? Dosa yang kita punya. Ayo serahkan semuanya sama Tuhan. Serahkan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan hasilnya kalau hidup kita menyembah Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita hidup menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan. Hasilnya kita menjadi saksinya Tuhan. Hidup kita menjadi saksinya Tuhan. Sampai hidup menjadi kesaksian itu, kita menjadi terang dunia. Tuhan memberikan pancaran terang sinar kasih-Nya. Kita menerima sinar kasih Tuhan, maka terang itu akan bersinar terang sampai terang dunia. Ayo, biarlah kita menjadi saksi. Jangan ngomel, bersungut-sungut, fitnah, dan lain-lain. Mungkin ada pergumulan, ada hal-hal apa. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauhkan Tuhan. Ayo, serahkan sama Tuhan. Hari ini kesempatan yang sangat indah. Hari ini kesempatan yang sangat memberikan kita gairah. Hari ini kesempatan membuat kita, Tuhan semakin dekat sama kita. Ini kesempatannya. Jangan ditunda-tunda lagi. Dimanapun kita berada, yang mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mendengarkan dan masuk di dalam sini dan sudah mendengarkan, ayo, kesempatan hari ini, kesempatan yang telah kita miliki. Roh Kudus kemampuan yang ajaib, firman Tuhan kemampuan yang ajaib, sinar kasih Tuhan, belas kasih Tuhan, kemampuan yang ajaib, yang ekstra bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi. Perlindungan nyata dalam setiap kehidupan kita. Biarlah hari-hari ini kita hanya menyembah Tuhan. Jangan bersungut, jangan gosip, jangan fitnah, jangan ngomel, jangan apa. Ada pergumulan, persoalan, masalah, ya Tuhan kehendak. Mungkin diberkati, ya jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggalkan Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Mungkin yang belum diberkati, ya terus cari Tuhan. Tidak dipandang miskin kaya, kaya miskin. Yang dipandang Tuhan, sinar kasih-Nya kalau dia mencari Tuhan. Ayo, ayo, jangan minder, jangan merasa pesimis apa. Wah, saya nggak ada keselamatan. Ini waktunya. Kalau dia dengarkan firman, hidup dalam korban Kristus, sinar kasih Tuhan terpancar dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita datang. Kita bawa setiap pergumulan kita. Kita datang menyembah Tuhan. Berdoa. Biar Tuhan yang memberkati, yang memberikan berkat kelimpahan, bahkan memberikan sinar kasih-Nya. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan. Rasakan kasih-Mu
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu, curahkan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Buka hati, buka suaramu. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan hari ini mau mencurahkan Roh Kudus-Nya. Asalkan kita lembut, tidak keras, tidak takut, tidak bimbang, tidak tinggalkan Tuhan tapi mencari Tuhan seperti firman tadi. Hanya mengasihi Tuhan, hanya menyembah. Di situ Tuhan berikan jalan keluar. Di situ Tuhan berikan berkat yang kita rasakan. Apapun pergumulan, ekonomi, pekerjaan, keluarga, mungkin sakit penyakit, mungkin apapun yang membuat kehidupan kita tidak tenang, tidak damai. Ayo, hari ini Tuhan berikan Roh Kudus, kuasanya, asalkan kita sungguh-sungguh. Haleluya. Rasakan buka hati, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan.